Halo Sobat Odot, kembali lagi bersama saya Dimas. Pada video kali ini saya akan bahas tentang Odot Protocol Converter can open to Modbus TCP. Nah, ini modulnya dia tipe MG Connect, dia convert dari can open ke Modbus TCP. Nah, nih untuk can opennya saya akan baca dari modul B series BN8021. Nah, jadi dia yang saya pakai nanti ada digital input 16 channel dan juga digital output 16 channel. Data dari digital input dan digital output tersebut akan saya baca di protokol converter MG Connect. Lalu saya convert ke Modbus TCP. Nah, untuk Modbus TCP-nya nanti akan saya pakai Modbus simulator atau Modbus pool ya, teman-teman. Nah, gimana cara konfigurasinya? Mari kita ke tahap setting. Nah, jadi ini adalah software yang akan saya gunakan. Nanti ada Modbus pool untuk simulator Modbus TCP-nya sebagai master. Di sini ada IO config. Ini IO config yang buat setting atau konfigurasi yang B series. Terus ada IO config gateway, itu yang buat setting konverternya. Nah, untuk IO config gateway ini di-download dari mana? Nanti bisa teman-teman cek di web Odot. Nah, ini yang MG Connect di produk protokol converter MG Connect can open to Modbus TCP. Nah, nanti ke halaman produk download lalu di download aja untuk IO config dan juga manualnya. Nah, ini untuk manualnya seperti ini, teman-teman. Jadi untuk wiringnya tadi seperti yang di PPT seperti ini. Jadi untuk can H atau hanya ini nanti akan nyambung ke hanya B series. Terus can L nanti akan nyambung ke L dan SGND nya akan nyambung ke ground. Jadi ada 3 kabel yang perlu kita lakukan wiring di sini. Oke, nah ini untuk yang protokol converternya, untuk wiringnya. Ini untuk yang B seriesnya seperti ini. Jadi di sebelah atas paling ujung itu ada HL dan GND terminal. Nanti nyambungnya ke sini, teman-teman. Oke, kita langsung masuk aja ke IO config-nya. Nah, ini untuk IO config yang modul. Terus yang sebelahnya ini adalah IO config untuk gateway. Dia aslinya satu software, teman-teman bisa pindah ke option terus config. Nah, di sini nanti disesuaikan mau dibuat IO config ataupun gateway config. Nah, di sini saya buka 2 window biar tidak tabrakan dan enak juga. Jadi ini untuk yang gateway MG Connect-nya. Ini untuk yang IO config-nya. Nah, di sini kita new project aja, kita setting dulu yang B series-nya. Oke, ini saya akan coba upload aja. Pakai USB COM 5 ya di sini. Ini akan saya upload aja modulnya. Oke, sudah terdetek. Nah, untuk can open di sini kita pilih config params. Nah, ini kita setting can open slave address-nya. Ini saya set ke 1. Terus untuk can baud rate-nya ini default 125 kbit per second. Terus settingannya seperti ini. Di default ya, teman-teman. Nah, ini untuk OLED display time. Jadi untuk lamanya display itu hidup di modul. Karena modul B series mempunyai display di depan itu. Jadi settingannya seperti ini. Untuk digital input, digital output tidak ada settingan khusus. Untuk yang B seriesnya seperti ini. Nah, terus kita ke main modulnya yaitu MG Connect. Nah, ini yang kita bahas di video ini. Kita buat new project dulu. MG Connect. Oke, terus kita coba sort device di sini, teman-teman. Nah, kalau yang MG Connect ini kita harus nyambung ke kabelan ya atau protokol di sini. Nah, kita klik search di sini. Dia akan muncul modulnya, teman-teman. Ini MG Connect Gateway. Ini adalah IP modulnya. Nanti teman-teman bisa ganti IP disesuaikan dengan kebutuhan. Ini saya menggunakan statement 2. Ya, kalau misalkan mau diganti nanti tinggal dirubah terus di-download di sini, teman-teman. Kalau sudah terdetek seperti ini, kita upload aja modulnya. Nah, ini ada settingan yang sudah saya gunakan kemarin. Jadi di sini untuk MG Connect-nya kita pilih config param. Kita setting IP-nya di sini, teman-teman. Ini adalah IP yang kita tembak ke Modbus pool atau Modbus kliennya. Jadi si MG Connect ini digunakan sebagai server ya. Dia yang
pooling data ke Modbus TCP master atau kliennya. Nah, di sini kita cukup setting IP pertama. Terus untuk CANopen configuration-nya dia seperti ini teman-teman. Nah, ini untuk CAN baud rate-nya disamakan dengan settingan B series atau CANopen slave-nya. Ini defaultnya seperti ini. Terus untuk menambahkan CANopen slave seperti apa? Ini klik kanan teman-teman. Kita pilih modul manager. Nah, kita pilih yang CANopen slave di sini. Nah, di sini kita tambahkan, oke, nanti dia akan ditambah CANopen seperti ini. Lalu setelah menambahkan CANopen slave, kita klik kanan lagi, kita pilih yang sub modul manager. Nah, di sini kita bisa pilih kita mau baca data apa ya teman-teman ya. Nah, data seperti ini kita bisa lihat di manual book. Nanti disesuaikan aja dengan kebutuhan. Ini kita bisa lihat di sini di 71.2. Nah, ini ya teman-teman. Nanti kita bisa baca-baca di manual book data yang akan kita ambil. Ini sudah ada semua ya di manual. Jadi apa artinya TPDO, terus RPDO, nah itu nanti bisa dibaca di manual book seperti ini. Oke, di sini saya akan fokus ke modulnya. Jadi di sini saya akan mengambil digital input dan digital output. Makanya saya pilih TPDO untuk digital inputnya karena byte input. Saya butuhnya data bit di sini. Dan RPDO 2 bit karena 16 ya. Jadi 1 bitnya itu 8. 1 byte-nya itu 8 bit. Karena 16 saya butuhnya yang 2 bit. Jadi saya ngambil di sini. TPDO untuk input bit 2 byte dan RPDO untuk output bit 2 byte juga. Jadilah seperti ini. Nah, untuk menambahkannya cukup diklik 2 kali. Nanti untuk menghilangkannya atau undo misalkan tidak jadi, itu dikembalikan aja seperti ini. Oke, kalau sudah di oke. Terus ini untuk settingan CANopen slave-nya. Jadi kita tembak node ID CBN 8021-nya tadi atau si slave node-nya. Itu settingannya seperti ini. Ini kita biarkan default aja. Kita setting node ID-nya aja di sini teman-teman. Terus untuk TPDO dan RPDO-nya. Nah, ini yang perlu diperhatikan teman-teman. Ini fungsinya buat addressing. Ya, jadi yang perlu kita setting itu di sini. Object identifier 0 dan 1. Karena di sini 2 byte, maka dia ada object identifier 0 dan 1. Kalau teman-teman nanti pakai 4 byte, dia akan ada object identifier 3 sama 4. Nah, kita misalkan coba tambahkan di sini ya. Katakanlah TPDO untuk yang 4 byte. Seperti ini. Nah, dia akan ada object identifier 3-nya, 2 dan 3. Karena satu byte ini dia mewakili 8 bit. Seperti itu. Nah, ini untuk inputnya saya setting seperti ini. Nah, untuk addressnya seperti ini teman-teman. Ini kita sesuaikan dengan di manual book. Ya, kenapa dia harus seperti ini? Karena dia di manual book sudah dijelaskan teman-teman. Kita coba cek dulu. Nah, untuk read that digital input. Nah, digital input dia 8 channel. Itu dia berada di address 6000. Ya, di address 6000. Terus bit keberapa atau byte keberapa? Misalkan 8 byte pertama berarti ada di byte ke 1. Panjangnya 8. Misalkan 8 byte kedua karena 16 berarti ini di 2. Panjangnya juga 8. Maka penulisannya seperti ini. Address di 6000. Byte ke 1, panjang bitnya 8. Ini untuk yang address 0 sampai 8. Address 0 sampai 7. Terus selanjutnya ada di 6000. Byte kedua, panjang bitnya 8. Jadi ada 16 bit total dari data yang terbaca. Begitu juga dengan output. Nah, kalau output dia mulainya dari 6200. Ini sudah ada di manual.
Nah, ini untuk output. Jadi dia bacanya per 8 bit di sini. Baca datanya per 8 bit atau per 1 byte. Ya, di situ. Jadi, yang pertama untuk digital output dia dari 6200. Byte ke berapa? 1 misalkan. Terus panjang datanya berapa? 8 bit. Kalau yang kedua berarti 2 byte kedua panjangnya 8 bit juga. Seperti itu. Nanti kalau misalkan ada digital output lainnya, misalkan ada 24, 32, nah itu nanti tinggal disesuaikan byte keberapanya gitu. Baca 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, karena ini saya bacanya 2 byte aja, 16 digital input dan 16 digital output, maka settingannya seperti ini. Nah, kalau sudah nanti kita download aja teman-teman. Kita download modulnya. Oke, pastikan konfigurasi oke. Terus untuk yang Canopen-nya juga misalkan ada perubahan, kita download parameternya. Oke, nah kalau sudah oke, kita akan coba langsung ke Modbus poolnya. Nah, di sini untuk Modbus poolnya teman-teman, kita setting dulu koneksinya. Kita pakai Modbus TCP. Karena kita laptop kita sebagai master, kita tembak IP-nya si Odot MG Connect-nya di sini. Nah, ini kan IP-nya kita pakai 2100 ya, maka kita akan tembak 2100 di sini. Nah, karena laptop kita sebagai master, kita jangan lupa samakan statementnya dulu ya teman-teman. Nah, ini IP address saya 213. Untuk menembak IP addressnya si Odot, kita oke aja di sini. Nah, datanya udah running tanpa ada error. Ini untuk yang input 16 input dia. Jadi bacanya read discrete input ada 16 dan 16 channel. Ini untuk output, karena dia output dia override. Jadi dia fungsinya 15 write multiple coil. Seperti itu. Nah, kita lihat aja di sini. Kita coba monitoring ya teman-teman untuk yang B seriesnya. Kita online saja di sini. Oke. Nah, ini kita lihat proses datanya. Oke, misalkan di sini saya hidupkan untuk inputnya ya teman-teman, input channel 0. Nah, dia akan bernilai 1 di sini. Kita lihat apakah sudah terbaca untuk di Modbus poolnya. Nah, ini untuk inputnya sudah terbaca teman-teman. Ya, jadi settingan dari Canopen ke Modbus TCP-nya sudah berhasil. Dia sudah bisa mengconvert dari Canopen ini ke Modbus TCP menggunakan MG Connect. Oke, kita misalkan coba pindah di sini. Oke, kita coba nyalakan yang output terakhir ya teman-teman. Bentar, ini output 8 atau output ke-7, channel 7. Nah, di sini untuk channel 7 dia on, nilainya 1. Dan di Modbus poolnya juga bernilai 1. Kita coba ke channel sebelahnya. Oke, kita coba ke channel 8 di sini. Nah, 8-nya bernilai 1, di Modbus poolnya juga bernilai 1. Untuk yang terakhir di channel 15, kita coba lihat. Nah, dia bernilai 1 juga di situ. Oke, terus kita coba untuk menghidupkan outputnya teman-teman. Nah, di sini kita coba menghidupkan outputnya ya. Ini akan coba saya on kan untuk output 0-nya. Nah, dia akan bernilai 1 di sini. Untuk output 7. Oke. Output 8. Dan terakhir. Nah, dia sudah on ya teman-teman. Jadi untuk komunikasi dari Canopen ke Modbus TCP-nya sudah berhasil. Cukup mudah bukan? Jadi itulah tadi protokol converter MG Connect dari Canopen ke Modbus TCP.
Semoga videonya bermanfaat. Jika ada pertanyaan tulis di kolom komentar. See you in the next video. Bye bye.